Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut mereview manhwa yang berjudul Academies Junior Swordsmaster ya, yang chapter 44 nih. Wow, pasti yang kalian pasti lagi gedek yang ngebaca si Ronan ini ya. Si Ronan siapa sih namanya, gue lupa. Pokoknya namanya si Ronan apa tuh. Pokoknya di sini MC-nya benar-benar menurut gua sangat-sangat beda ya, 100% dari chapter-chapter sebelumnya ya. Kalau kalian pasti gede ya, kenapa bisa sih si MC nggak mengetahui kalau yang digendongnya itu musuh? Banyak pertanyaan juga, kenapa bisa si MC ini sampai bodoh gitu. Yang awalnya MC ini cerdas, pintar ya, berpikir keras, apalagi dia sempat ngenalin musuh-musuhnya, tapi kali ini malah enggak. Kayak ini tuh sengaja buat di nerf ya kekuatannya si MC sama si penulisnya. Oke, kita ceritain dulu awalnya. Nah, jadi di sini si chapter Academy Swordsmaster ini masih menceritakan tentang pertempuran elf nih, sepertinya masih kayak konflik ya sesama pengikut di masa lalunya. Nah, tapi di sini elf ini itu ternyata bener ya, dia itu adalah seorang yang menyamar untuk membunuh si Sarante ini guys. Gue nggak tahu penyebabnya kenapa dia diarah. Kemungkinan karena dia nggak mau menjadi pengikut dari dewa yang si elf jahat ini sembah, karena dia masih kayak menyembah dewa lain selain dewa yang ini. Cuma gara-gara sesama agama aja sih ini sebenarnya. Nah, di sini pantes si Sarante ini ngasih cincin ke MC, dan dia itu kayak bener-bener peduli sama yang dibawa MC, dan ternyata emang ini tuh kenalannya, mungkin kakaknya dulu, atau iya kakaknya dulu yang dia anggap kakak. Terus dia sengaja ngobatin, ternyata itu bukan mengobati tapi memberikan bius kepada si cewek ini ya, meskipun cewek ini nggak bisa dibius, dan dikasihlah cincin biar si MC-nya pergi. Ternyata di sini si Sarante udah tahu nih kalau dia tuh hidupnya nggak akan lama lagi ya. Kemungkinan dia udah ngeramal juga tentang dirinya sendiri, makanya biarin si MC-nya yang pergi keluar. Tapi di sini tuh gue kesel lagi. Kenapa? Karena nggak mungkin MC nggak ngenalin, nggak mungkin MC nggak curiga gitu. Awal dia gendong, awal dia disembuhin aja sama si monsternya itu aja udah kelihatan. Dari situ berarti ada yang aneh nih sama si elf ini, yang seharusnya si MC lebih berpikir cerdas. Makanya kemarin gue sering bahas ya kan, kayak dia tuh sengaja penulisnya di nerf. Kalau emang sengaja kayaknya sih alasannya cuma satu sih ya, yaitu agar ceritanya lebih dramatis lagi, kemungkinan buat memperpanjang cerita dari Academy Swordmaster ini. Gue nggak tahu ada apa nanti diletakkan di berbagai cerita ke depannya. Yang pasti si MC ini bakalan menjadi kejadian ini bakalan menjadi loncatan batu untuk si MC agar tidak terkena agar tidak melakukan hal yang sama lagi, kesalahan yang sama lagi, yang membuat Sarante yang sebenarnya baik banget ya sama MC, baik menurut gue baik ya, dia nggak tahu dia bukan kenalan MC di masa lalu atau di masa depan, tapi cuman hanya sekedar ngelihat MC aja dia langsung udah baik. Nah, makanya di sini pasti nyesek banget si MC kehilangan salah satu orang yang benar-benar baik ya. Nah, tapi di pertarungan ini sepertinya bakalan dimenangkan oleh si elf jahat ini guys ya. Karena Sarante ini tipe orang bukan tipe pertarung ya. Dia itu lebih tipe support, kelihatan kok ya, kelihatan banget. Beda cerita sama si cewek itu. Kalau cewek itu dia tipe pertarung, elf tipe penyerang, yang kemungkinan bakalan berat sebelah untuk si Sarante menghadapi si elf ini nih ya. Mungkin terus katanya. Ya ini akan cuman kayak si Sarante itu nantinya bakalan cuman kayak buat cuma nahan serangan. Dia tuh cuma bertahan doang dari serangan si LF ya, meskipun pada akhirnya bakalan terbunuh-bunuh juga ya, seperti bayangan waktu MC ya terjadi di masa depan. Karena kan udah dikasih tahu tuh cuplikannya, yang dimana si Sarante ini tewas dibunuh sama si Elf. Entah itu dibunuh langsung sama Elf atau sama anak buahnya Elf atau musuh-musuhnya Elf yang iblis ini nih ya.
Berarti dewanya itu sekelas iblis kayaknya ya, yang dia sembah. Kalau secara nanti dewa-dewa yang ya biasa gitu, maksudnya dewa kebenaran, kemungkinan dari dunia manusianya begitu, kebenaran dan kejahatan. Nah, tapi di sini gue juga masih kesel banget sih ya, kenapa bisa-bisanya MC nggak sadar terus udah dikasih cincin, dan itu alasan kenapa si Saranti ngasih cincin itu untuk si MC tuh bisa cari jalan keluar buat nyari solusi terhadap kutukannya. Makanya diserahin ke temennya si Sarante ini, karena Sarante sendiri udah nggak mampu. Bukan nggak mampu sih, karena dia udah nggak ada banyak waktu buat nolongin si MC ya. Makanya dikasih lah cincin itu, entah itu cincinnya ada apa ya, kekuatan apa, tapi itu sebagai identitas bahwa si Sarante ini emang orang penting di menara sihir ya. Kita sebut menara sihir ya, gue nggak tahu itu menara, tapi biasanya kebanyakan manhwa atau komik tuh ngomongnya menara sihir, tapi kita lihat aja nanti ya. Nah, apalagi baru sadar pas dia tahu kalau ternyata si monster-monster yang dia bunuh itu ada kayak tanda-tanda sihir. Nah, itu udah ketahuan banget. Untungnya anak buahnya tuh cepat-cepat, tapi tetap terlambat sih, meskipun MC bisa datang pun kayaknya terlambat untuk nyelamatin si Sarante ya. Nah, jadi di sini kemungkinan nanti kedepannya organisasi yang dari si Shelf ini bakalan mulai bergerak kembali nih. Nah, di sini juga udah ketahuan bahwa si Elf ini berasal dari organisasi yang dulu pernah nyerang si MC dan teman-teman dwarfnya si MC ya, yang pakai baju putih-putih, serba putih itu tuh, yang kerudung. Kalau kalian ingat di chapter sebelumnya, kalian baca dulu di situ tuh, yang kekuatannya belum diketahui ya asal usulnya kenapa. Kalau berarti ini organisasi udah ada dari ratusan tahun ya guys ya, ratusan tahun. Buktinya si Elf juga udah kayak pernah ikut kayak nyerang atau ada konflik lah selama puluhan tahun atau ratusan tahun sama organisasi ini ya. Berarti pemimpinnya ini siapa ya? Pemimpinnya ini lebih kuat. Jangan-jangan ya kekuatannya itu bisa awet muda juga. Jangan-jangan dia itu bukan manusia, entah itu monster atau elf ya, gabungan elf yang bisa awet muda ya, yang nggak akan tua-tua. Oke, pokoknya kedepannya nanti di chapter berikutnya kita akan melihat pertarungan seru nih ya, antara Sarante dengan si elf yang jahat ini. Terus MC pun akan datang ikut ngebantu, meskipun pada akhirnya gagal juga. Gagal dalam artian yang nggak bisa diselamatkan Sarantenya. Ya, ini emang kelalaian dan kesalahan dari MCC yang emang benar-benar menurut gue di chapter ini dia bodoh banget ya. Di chapter ini dia kayak belum peka banget, emang sengaja di nerf atau emang penulisnya pengen ceritanya lebih seru lagi, kita nggak ada yang tahu. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue, dan mungkin kalau ada pertanyaan DM IG gue. Sampai jumpa lagi di next video.